Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 990. Markas Wilayah Perang Tengah. Kediaman pimpinan wilayah. Di ruang pertemuan, Tarendra tengah mengadakan rapat bersama jenderal-jenderal bawahannya. Lapor. Seorang tentara berlari masuk dengan panik, napasnya terengah-engah saat memberikan laporan. Pak Tarendra, ada orang yang nerobos masuk kediaman. Apa? Tarendra sontak bangkit dari kursinya. Dengan wajah dingin, dia berjalan keluar sambil berteriak, "Aku mau lihat siapa yang punya nyali besar buat nerobos masuk ke kediamanku." Pemimpin wilayah tengah. Wah, sombong banget dia. Sebelum Tarendra sempat melangkah keluar, terdengar suara tawa dingin dari luar. Tak lama kemudian, seorang pria kurus berkulit sawo matang memasuki ruangan dengan langkah mantap. Pria itu adalah Bayangan. Melihat Bayangan datang, Tarendra merasa sedikit terkejut dan bertanya, "Hei, kenapa datang ke sini?" "Nggak cuma aku yang datang. Yang mulia Raja Serigala juga datang," ujar Bayangan dengan nada dingin. "Raja Serigala." Tarendra makin terkejut. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba sesosok bayangan hitam menerjang masuk dan menendang dadanya, membuatnya terpental lalu terjatuh dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, bayangan hitam itu melesat maju dan menginjak dadanya. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah Teguh Laksmana, Raja Serigala. Meskipun terjatuh, dia tetap menyapa dengan hormat. Teguh mendengus dingin. "Tarendra Lester, kutanya sama kamu. Dulu, di wilayah barat, gimana aku ngajarin kalian semua soal tugas sebagai pejabat dan gimana kalian bersumpah di bawah panji Serenara?" Tarendra terdiam sejenak, tidak mengerti mengapa Teguh tiba-tiba menanyakan hal itu, namun hampir semua orang di tingkat menengah dan atas dari pasukan serigala dilatih langsung oleh Teguh. Mereka memiliki rasa hormat dan pengabdian yang tak tergoyahkan padanya. Meskipun Tarendra saat ini adalah pemimpin wilayah tengah, dia tetap menaati perintah Teguh. Tarendra segera mengulang prinsip-prinsip pasukan serigala dengan suara keras. "Aku lahir sebagai orang Serenara, mati pun sebagai jiwa Serenara. Kami lahir di bawah panji dan tumbuh di tengah angin dingin. Kemanapun mata memandang, semua adalah Serenara. Dimanapun bendera berkibar, disitulah keyakinan kami." Bagi para jenderal, hendaknya kuat dan tegar. Harus selalu siap bertempur dengan gagah berani, mengabdikan diri sepenuh hati, melupakan kepentingan pribadi demi tugas, menghadapi musuh tanpa memikirkan diri sendiri, melindungi rakyat, dan mempertahankan tanah air, demi mewujudkan kejayaan bagi Serenara. Bagi pejabat, hendaknya berpikiran bersih, jujur, dan menghargai integritas serta keadilan. Tidak boleh takut pada kekuatan, tidak boleh menindas rakyat lemah, harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan negara, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pejabat harus datang dari rakyat dan kembali ke rakyat, jangan pernah terputus dari masyarakat. Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, seluruh kediaman pemimpin wilayah menjadi sunyi senyap. Hanya tawa dingin Teguh yang terdengar. "Bagus. Tidak boleh takut pada kekuatan, tidak boleh menindas rakyat lemah, harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan negara, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat." Petik 2. Teguh melirikkan matanya kepada Bayangan, memberi isyarat. Bayangan segera mengerti maksud dari isyarat itu dan membawa masuk Tobi beserta para tentara cacat lainnya. Ekspresi Tarendra langsung berubah menjadi serius saat melihat rombongan itu. "Ayo." Teguh menunjuk ke Tobi dan para tentara lainnya. "Coba jelasin di depan mereka, gimana kamu menjunjung tinggi hukum dan aturan negara. Terus, apa maksudnya nggak takut sama kekuatan?" tanya Teguh dengan marah. Colin Sunata jelas-jelas melanggar hukum di jalan, dan bahkan nyuruh orang buat nyerang detasemen provos malam itu.
Hukum kayak gimana yang coba kamu tegakin? Para tentara ini cuma ngelakuin tugasnya, tapi mereka malah ngalamin tragedi besar. Waktu mereka nemuin kamu, apa yang kamu lakuin? Pertanyaan demi pertanyaan dari Teguh menggema bagaikan petir yang menggelegar, menggetarkan hati semua orang. Yang Mulia Raja Serigala. Wajah Tarendra memerah karena malu, dia mendesah dan berkata, sejujurnya, aku nggak mau masalah ini jadi kayak gini. Tapi, aku punya alasan yang nggak bisa ku jelasin. Teguh mengerenyitkan dahinya sedikit sebelum menarik kembali kaki kanannya yang menginjak dada Tarendra. Oke, ku kasih kamu kesempatan buat jelasin semuanya. Terima kasih banyak, Yang Mulia Raja Serigala. Setelah bangkit dari lantai, Tarendra tidak langsung menjelaskan apa yang terjadi, tetapi dia malah berkata kepada para jenderal yang datang untuk rapatnya ditunda dulu, kalian semua bisa pergi sekarang. Baiklah. Para jenderal satu persatu meninggalkan ruangan. Yang Mulia Raja Serigala, tolong ikuti aku. Tarendra membawa Teguh ke dalam kantornya. Yang Mulia Raja Serigala. Sebenarnya, 2 hari setelah kejadian, aku langsung datangin rumah keluarga Zunata bareng beberapa orang. Tarendra menceritakan semuanya dengan jujur, tidak berani menyembunyikan apapun. Teguh menatapnya tanpa ekspresi, tidak menunjukkan reaksi apapun. Kalau bukan karena mendengarnya dari para tentara, mungkin dia tidak hanya akan menendangnya saja barusan. Keluarga Sunata ini punya asal-usul yang kuat banget, mereka dilindungin sama keluarga ahli bela diri kuno. Wajah Tarendra penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Biasanya mereka ngumpulin sumber daya buat keluarga ahli bela diri kuno, makanya mereka bisa dapat perlindungan dari mereka. Keluarga ahli bela diri kuno. Teguh seketika memahami semuanya, matanya memancarkan kemarahan. Kaisar palsu pada saat itu adalah boneka yang dikendalikan oleh keluarga Yadira, tidak diketahui berapa banyak sumber daya yang telah dia rampas untuk keluarga itu selama bertahun-tahun. Belum sampai setengah menit aku masuk ke kediaman mereka, tiba-tiba ada master alam bela diri yang muncul dan nyerang aku, terus dia ngasih peringatan. Tarendra melanjutkan perkataannya, kalau aku berani ngelanjutin penyelidikan ini, bukan cuma aku yang bakal dimutilasi, tapi para tentara wilayah tengah juga bakal dibunuh sama keluarga mereka. Makanya, meskipun kecewa dan kesel banget, aku nggak bisa apa-apa selain mundur. Hari itu juga, aku langsung atur kompensasi buat para tentara, harapannya, sih, semoga bisa ringanin beban mereka. Saat Tarendra berbicara, ekspresi malu terlihat di wajahnya. Bab 991. Di dalam hatinya, dia masih ingin memperjuangkan keadilan bagi para tentara, tetapi sayangnya kekuatannya tidak memungkinkan. Dia tidak punya pilihan lain. Ini juga merupakan hal yang memalukan baginya. Seorang pemimpin wilayah Perang Tengah yang gagah, diancam oleh salah satu keluarga di ibu kota, ini adalah aib yang memalukan. Sir. Teguh menuangkan teh dari teko yang ada di atas meja ke dalam gelas hingga penuh, lalu menyodorkannya ke hadapan Tarendra. Kalau kamu sudah selesai minum teh ini, langsung kirim pasukan buat ngepung keluarga Sunata. Tangkap pelaku yang ngeremehin hukum negara dan membantai para tentara. Ujarnya dengan nada dingin, setelah mendengar perintah Teguh. Tarendra tersentak kaget, tangannya gemetar, hampir saja dia menumpahkan seluruh teh yang ada di dalam cangkir. Raja Serigala berniat untuk berperang melawan keluarga Zunata yang dilindungi oleh keluarga ahli bela diri kuno. Yang Mulia Raja Serigala. Setelah menghela napas dan mencoba menstabilkan emosinya, Tarendra bertanya, aku bisa jamin buat ngalahin keluarga Zunata, tapi aku harus gimana kalau keluarga ahli bela diri kuno balas dendam? Hal inilah yang paling pelik. Teguh menjawab dengan tenang, aku bakal mastiin istana Raja Serigala ikut dalam pasukan, jadi kamu nggak perlu cemas. Istana Raja Serigala. Mendengar hal ini, Tarendra langsung teringat pada peristiwa sebelumnya, di mana bayangan meminta semua pasukan untuk merekomendasikan para master yang berbakat dan berpotensi. Sepertinya ini,
adalah pasukan Raja Serigala yang dibentuk khusus untuk melawan keluarga ahli bela diri kuno. Pikiran ini membuat Tarendra menjadi lebih percaya diri. Karena punya istana Raja Serigala yang dukung kami, aku janji buat langsung ngepung keluarga Sunata di ibu kota. Setelah memberikan jaminan kepada Teguh, Tarendra mulai mengatur pasukan. Bayangan. Kamu pimpin Tobi sama yang lainnya buat tangkap Colin, perintah Teguh. Pastiin para tentara merasa tenang dan aman. Baik, bayangan langsung pergi untuk mengurusnya, di ibu kota. Bar Spite hitam. Di dalam ruangan VIP yang mewah. Seorang pemuda kaya dengan rambut klimis dan berpakaian bermerek, sedang membanggakan prestasinya dengan sombong. Dia adalah Colin dari keluarga Sunata. Dengan senyum sombong di wajahnya, Colin membanggakan dirinya. Kalian gak tahu, aku mukulin wanita itu di depan pasukan patroli wilayah Perang Tengah sampai mati. Waktu pacarnya mau nolongin dia, anak buahku langsung mukulin pria itu sampai mati. Berani-beraninya anggota pasukan patroli itu nangkap aku. Terus, malam itu, orang-orangku hancurin pasukan patroli dan ngebunuh kapten, wakil kapten, sama semua anggota mereka yang berani nyentuh aku siang itu. Colin menceritakan prestasi gemilangnya dengan ekspresi yang begitu sombong. Setelah mendengarnya, para sahabatnya di ruangan itu pun mulai menyanjung Colin. Kak Colin, keren banget. Kak Colin, mulai sekarang kuanggap kamu itu kakakku. Ingat, aku penggemar nomor satumu. Kak Colin, kamu jago banget. Bahkan tim patroli pun gak kamu biarin gitu saja. Kak Colin, kami semua bakal jadi pengikutmu mulai sekarang. Tolong lindungin kami, ya. Kak Colin. Orang-orang di dalam ruangan itu mulai menjilat dan memuji dengan sangat berlebihan. Apa-apaan sih kalian ini? Colin mengangkat gelas dan menyesap anggurnya. Seringaian muncul di wajahnya saat berkata, sebenarnya, bagian yang paling keren baru mau dimulai. Seketika ruangan menjadi sunyi saat dia mulai berbicara. Semua orang mendengarkan dengan seksama, berpura-pura untuk mendukung kesombongan Colin. Besokannya, pemimpin wilayah tengah, si Tarendra Lester, datang sendiri ke rumah keluarga Sunata. Coba kalian tebak apa yang terjadi. Colin tersenyum angkuh, matanya menatap kawan-kawan yang ada di sana, semua orang serempak menggeleng. Apa yang terjadi? Hehe, tawa aneh Colin terdengar, dia pun berkata, si pemimpin wilayah tengah cuma mampu bertahan sebentar, terus ditaklukin sama para master keluarga Sunata. Terus, setelah janji nggak bakal ganggu keluarga Sunata lagi, dia pergi dengan malu. Hahaha. Sampai di sini, Colin tidak bisa menahan tawanya, terdengar sangat sembrono dan penuh keangkuhan. Wah. Semua orang tercengang mendengar kata-katanya. Bahkan pemimpin wilayah tengah sekalipun harus tunduk pada keluarga Sunata. Dari sini dapat terlihat bahwa keluarga Sunata memiliki kekuasaan yang luar biasa. Buff. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras. Pintu ruangan VIP ditendang hingga hancur berkeping-keping. Salah satu dari serpihan pintu itu terbang menggores wajah Colin, membuatnya langsung berdarah. Sekelompok orang menyerbu masuk dengan penuh amarah. Pria berwajah jelaga yang memimpin adalah Bayangan, diikuti oleh Tobi dan sekelompok tentara yang cacat. Bab 992. Sialan. Colin menyeka darah di wajahnya, amarahnya sudah meledak hingga dia melemparkan gelas anggurnya. Kemudian, dia berteriak kepada para tentara cacat itu, padahal aku sudah biarin kalian hidup, tapi ternyata kalian milih mati, iya. Oke, hari ini kukabulin permintaan kalian. Mendengar kata-kata itu, wajah Bayangan yang sudah gelap menjadi makin suram. Dia menyipitkan matanya, lalu menunjuk ke arah Colin sambil berteriak, dia orangnya. Iya, memang dia orangnya. Dia yang ngelecehin gadis itu di jalanan dan bunuh pacarnya. Pak, kamu harus negakin hukum dengan adil dan tangkap dia. Pak, para tentara itu menunjuk dengan penuh amarah dan kebencian. Cih. Colin tertawa dengan nada merendahkan. Bahkan pemimpin wilayah tengah saja nggak berani lawan aku.
Kalian pikir kalau bawa anjing hitam itu bisa? Plak. Saat Colin masih berbicara dengan penuh semangat, bayangan tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia melompat maju dan menamparkan Colin dengan keras, membuatnya terlempar ke udara. Saat pria itu bangkit, mulutnya sudah tidak bisa menutup sepenuhnya, dan dari sana darah mengalir bersamaan dengan giginya yang lepas. Brengsek, lihat saja, aku pasti bunuh kamu. Colin meludahkan darah, tetapi karena mulutnya yang terluka, dia berbicara dengan suara yang bergetar, apa yang kalian tunggu? Bunuh dia. Kalau enggak, aku yang bakal bunuh kalian semua hari ini. Para pengawal ketakutan saat mendengar nada suaranya yang mengancam. Mereka pun dengan penuh semangat meluncur ke depan, siap untuk membunuh bayangan. Kalian sudah bersekongkol sama penjahat, jadi kalian pantas dapatin ini. Bayangan mengamati sekelompok pengawal dengan tatapan dingin. Setelah berkata demikian, dia langsung menerobos masuk ke tengah kerumunan. Buff. Plak. Brak. Sekarang bayangan adalah seorang master alam bela diri. Bagi orang awam, dia adalah keberadaan yang lebih kuat daripada manusia super. Setiap pukulan, tendangan, dan tamparan memiliki kekuatan yang besar. 10 detik kemudian, tidak ada satupun pengawal yang bisa bangkit dari tanah. Semuanya tergeletak di sana, mengeluh seperti anjing mati. Sekarang giliranmu. Bayangan langsung menyeringai dan berjalan menuju Colin tanpa ragu, kakakmu. Anjing hitam, kuperingatkan kamu. Buff. Bayangan langsung menumbangkan Colin dengan satu pukulan, kemudian melanjutkan serangan yang ganas dan tak terhentikan. Apa gunanya peringatan itu? Setelah serangkaian pukulan dan tendangan, kondisi Colin tidak jauh berbeda dengan para pengawalnya, tergeletak di tanah dengan wajah yang babak belur. Sambil menangis dan merintih, dia masih berani mengancam bayangan, dasar anjing. Kalau berani, bunuh aku sekarang. Kalau enggak, aku pasti bakal bunuh kamu, kukulitin, dan kucabut ototmu. Bayangan mengernyitkan kening dengan tidak puas dan berkata, situasinya sudah kayak gini, tapi mulutmu masih bau busuk. Kayaknya aku harus cari cara buat bikin kamu diam. Sambil berbicara, bayangan membuka ikat pinggangnya dan buang air kecil di mulut Colin, slur. Seiring dengan suara gemericik yang jernih, sebuah lengkungan air mendarat sempurna di mulut Colin. Tepat di saat mulut Colin sudah terluka. Kebetulan sekali, akhir-akhir ini bayangan juga sedang panas dalam. Colin yang tidak kuat menahan sensasi asam dan menyengat itu, seketika pingsan, sialan. Melihat itu, bayangan menendang Colin dan berkata dengan marah, sudah 20 tahun aku simpan air seni perjakaku, kamu beruntung banget hari ini bisa meminumnya. Hahaha. Para tentara cacat yang menonton tidak bisa lagi menahan tawa mereka, sangat melegakan. Sangat menyenangkan. Bab 993. Bayangan tersenyum, kemudian memalingkan wajahnya ke arah Toby dan yang lainnya. Gimana, sekarang sudah mendingan, kan? Makasih banyak, tim hitam. Para tentara berseru dengan suara lantang, tetapi kemudian menjadi hening kembali saat mereka teringat pada kapten dan rekan-rekan yang telah meninggal. Bawa dia pergi. Bayangan merapikan alat-alat itu sembari memberi perintah kepada Toby dan yang lainnya. Selama seluruh proses itu, teman-teman akrab Colin tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, semuanya bersembunyi di sudut ruangan sembari gemetar ketakutan. Kak Teguh. Aku sudah nangkap Colin. Bayangan menelepon Teguh dan melaporkan situasi di lapangan, di rumah Tuan Tanah. Bagus. Teguh memberikan pujian sebelum akhirnya menutup telepon dan berkata kepada Tarendra, ayo berangkat. Oke. Tarendra segera mengorganisir para tentara untuk berangkat. Ribuan tentara bersenjata lengkap membentuk dua barisan panjang dan menuju ke arah kediaman keluarga Zunata. Keributan besar ini segera menarik perhatian semua orang. Kayaknya bakal ada sesuatu yang terjadi. Lihat, kayaknya mereka pergi ke Mansion Emerald punya keluarga Zunata. Padahal Mansion Emerald itu kayak istana mini-nya ibu kota, bahkan pemimpin kota sebelumnya, Luke, harus hormat sama mereka.
Bisa-bisanya sekarang pemimpin kota berani ganggu Mansion Emerald, dari mana dia dapat keberanian kayak gitu? Keluarga Tsunata di Mansion Emerald juga nggak jelas asal-usulnya. Udah lama banget mereka berkuasa di ibu kota dan dijulukin Raja Tanah. Biasanya nggak ada yang berani ganggu mereka, tapi hari ini situasi kayaknya berubah, ya. Kayaknya bakal ada ribut besar di ibu kota. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini merasa sangat terkejut dan ketakutan, keluarga Tsunata. Biasanya keberadaan mereka itu sangat tabu untuk dibicarakan, jangankan menyinggung mereka, bahkan untuk mendiskusikannya saja sudah terasa begitu mengerikan. Namun, hari ini, begitu banyak tentara yang menuju ke Mansion Emerald, ada sesuatu yang besar akan terjadi. Mansion Emerald. Kapten pengawal Colin datang dengan panik, napasnya tersengal-sengal. Kepala keluarga, ada masalah besar. Berisik. Kepala keluarga Tsunata, Simon, sedang berlatih kaligrafi yang bertulisan tenang dan jauh di atas kertas. Namun, karena gangguan tersebut, tangannya jadi gemetar dan tulisannya pun berantakan. Saat itu, Simon langsung berkata dengan kesal, keluarga Tsunata sudah berdiri di ibu kota selama bertahun-tahun, memangnya apa yang bisa terjadi? Kalaupun langit istana runtuh, langit keluarga Tsunata nggak bakal kayak gitu. Coba bicara pelan-pelan. Yang jelas, selama orang-orang di belakangnya tetap utuh, keluarga Tsunata tidak akan pernah jatuh. Ini adalah asal mula dari keyakinan Simon, ya, Tuan. Kepala pengawal menundukkan kepala dan berbisik, Tuan, Tuan mudah dipukuli sama orang-orang militer di bar dan dibawa pergi. Hah, apa katamu? Seketika, Simon marah besar. Dia segera mengambil selembar kertas yang tinta di atasnya belum kering dan merobeknya menjadi beberapa bagian dengan cepat. Kemudian, dia melemparkan batu tinta ke wajah kepala pengawal. Bajingan, idiot, orang sebanyak itu bahkan nggak becus jagain Colin, apa gunanya kalian? Meskipun kepalanya berdarah akibat terkena pukulan, kepala pengawal hanya bisa diam 1000 bahasa. Takut Simon akan memperlakukannya dengan lebih kejam, namun Simon masih terus memukuli kepala pengawal dengan tinju dan tendangan hingga rambutnya berantakan, sebelum akhirnya melepaskannya. Cepat panggil semua anggota keluarga Tsunata dan kasih tahu pemimpin pemujaan. Setelah melampiaskan kemarahannya, Simon mencibir, aku mau lihat, kira-kira anjing dari militer mana yang berani melawan keluarga Tsunata. Kepala keluarga. Namun, sebelum kata-katanya selesai terucap, seorang pelayan masuk dengan tergesa-gesa dan melaporkan, banyak tentara datang dari luar dan nyergap Mansion Emerald. Bab 994. Dasar Sinting. Paru-paru Simon hampir meledak, dia menggebrak meja dengan keras hingga mengeluarkan suara detuman yang menggelegar dan meninggalkan bekas. Aku bahkan belum nyari masalah sama militer, tapi mereka malah datang nyerahin diri. Mata Simon menyipit, cahaya berbahaya terus berkilat dari celahnya. Kalau kalian memang cari mati, aku bakal penuhin kemauan itu. Setelah mengatakan hal itu, Simon, bersama dengan sekumpulan pengawal keluarga Tsunata, meninggalkan Mansion Emerald dengan amarah yang memuncak. Tarendra. Ketika Simon melihat sosok itu, tatapannya penuh dengan perasaan meremehkan, tetapi semua itu segera tertutup oleh kemarahan yang menggebu-gebu. Aku sudah biarin kamu pergi, tapi kamu masih berani datang ke rumahku. Sekarang, waktunya kamu mati. Tarendra sama sekali tidak takut, dia langsung berteriak kepada para tentara di belakangnya, serang. Tangkap orang gila yang melanggar hukum besar serenara ini. Wush, boom. Segera, para tentara menarik senjata mereka dan maju. Wajah Simon seketika memucat, tetapi karena amarahnya yang sudah meluap-luap, dia tidak memikirkan itu. Wush. Pluk. Wush. Tiba-tiba, ada 3 bayangan manusia yang meluncur keluar dari mansion dan mendarat di depan Simon. 3 orang ini. Masing-masing dari mereka terlihat kuat dan gagah, matanya bersinar tajam dan pelipisnya terlihat penuh, membuat orang-orang tidak berani menatap mereka.
Ternyata mereka semua adalah ahli bela diri yang handal. Pemimpin dari mereka adalah seorang pria botak yang tinggi dan berotot. Dia menatap Tarendra dengan dingin dan berkata, seorang tuan wilayah tengah yang kecil, berani datang ke Mansion Emerald dan bikin rusuh. Kamu tahu, enggak, bahkan, Kaisar yang sekarang, Teja, harus sopan waktu ngeliat kami. Mana berani dia ngelanggar batas. Setelah mengatakannya, ketiga orang itu masuk ke dalam formasi tentara seperti ular berbisa. Hanya dalam beberapa detik saja, para tentara yang berada di garis depan, satu persatu kembali dengan kondisi muntah darah. Senjata api biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan master alam bela diri. Bahkan, peluru yang dibuat khusus tidak bisa menembus kekuatan mereka. Tarendra tampak sangat tidak senang hari ini. Dia berhasil ditundukkan oleh pria botak itu hanya dengan satu pukulan. Ingat, setelah menjatuhkan semua orang yang ada di depannya, pria botak itu menatap Tarendra dengan dingin, sikapnya terlihat sangat angkuh dan meremehkan. Aku itu anggota ke-14 dari keluarga Yadira. Kalau aku ngelihat kamu lagi, kamu bakal mati. Pergi. Sebuah teriakan yang penuh semangat dan kuat itu berhasil memaksa tentara-tentara yang ada di belakangnya untuk mundur. Tarendra. Simon tersenyum sombong dan mengancam, cepat lepasin putraku, dan atas nama wilayah Perang Tengah, kamu harus minta maaf sama dia di depan umum. Kamu juga harus ganti rugi 100 miliar. Kalau enggak, waktu keluarga Yadira turun tangan, mau jadi apa wilayah Perang Tengah itu? Semuanya bakal hancur kayak debu. Dengan tiga ahli alam bela diri yang berjaga, Simon tampak penuh kepercayaan diri. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan peringatan kepada yang lain. Menginjak-injak pencapaian dari wilayah Perang Tengah bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh keluarga biasa-biasa saja. Setelah hari ini, nama keluarga Zunata pasti akan terdengar di seluruh ibu kota. Simon berpikir dengan senang. Kayaknya kamu kebanyakan makan kotoran, otakmu sudah rusak. Saat Simon sedang merasa bangga, sebuah sosok tiba-tiba muncul dengan angkuh dan berkata, nggak peduli entah ada keluarga Yadira atau keluarga Ananta di belakangmu. Kalau memang melanggar hukum dan ngebunuh orang, kamu harus ditangkap. Orang itu adalah Teguh. Bab 995. Di belakangnya ada bayangan, Harton, elang hitam, dan sejumlah ahli alam bela diri lainnya. Ketiga ahli bela diri dari keluarga Yadira sedikit terkejut, tetapi setelah melihat bahwa orang yang datang adalah Teguh, mereka segera mencemooh dengan sinis. Kupikir siapa yang berani bicara omong kosong di sini, ternyata cuma sampah kayak kamu. Untung banget, ya, sampah nggak guna kayak kamu bisa selamat waktu kepala keluarga ngedorong ke dalam lava. Tapi kali ini, kamu mungkin nggak bakal seberuntung itu. Mereka bertiga saling menatap dan tersenyum sinis, bersiap-siap untuk bertindak. Menangkap Teguh dan membawanya kembali ke keluarga Yadira mungkin akan menjadi prestasi besar. Bagus. Teguh menyeringai, senyum di wajahnya tampak cerah, tetapi sebenarnya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Hari ini kita bakal nyelesain semua dendam yang ada. Setelah berkata seperti itu, Teguh memerintahkan bayangan dan orang-orang yang ada di belakangnya, mulai. Haha. Mau sebanyak apapun orangnya, mereka semua cuma kayak semut. Sebagai ahli bela diri dari keluarga Yadira, ketiga orang botak ini memiliki keangkuhan yang tinggi. Mereka sangat menganggap remeh bayangan dan kelompoknya, semut. Bayangan langsung tersenyum lebar dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, sekarang waktunya tunjukin kemampuan kita yang sebenarnya. Setelah berbicara, dia langsung maju untuk menghadapi tiga ahli botak di alam bela diri itu, Buk. Mereka berdua bertempur satu sama lain, dengan ahli botak yang sedikit lebih unggul. Namun, sebelum mereka bisa merasa bangga, sosok lainnya juga datang menyerang, yaitu elang hitam, selanjutnya. Meskipun bayangan dan ahli alam bela diri tidak seberpengalaman tiga orang botak itu, mereka unggul dalam jumlah dan memiliki semangat yang membara. Oleh karena itu, setelah melalui waktu yang cukup lama untuk berlatih,
mereka mulai terbiasa dengan kekuatan 3 orang botak itu, dan bahkan makin bersemangat. Meskipun 3 orang botak itu memiliki kekuatan individu yang lebih kuat daripada bayangan dan yang lainnya, mereka kalah jumlah. Itu sangat membuat frustasi. Bro, mereka bertiga tidak bisa lagi bertahan. Setelah saling bertukar pandang, mereka bersama-sama menyerang untuk menyingkirkan bayangan dan yang lainnya. Lalu berteriak ke dalam aula, kami sudah nggak berdaya, tolong bantu kami, Tuan Muda. Swiss. Baru saja mereka selesai berbicara. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas keluar dari pintu besar, seperti kelelawar terbang, bergerak lincah di udara dengan kekuatan yang tak terbatas. Buk, plak, duar. Meskipun orang itu hanya meluncurkan serangan ringan, bayangan dan yang lainnya terpental mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka dengan susah payah menstabilkan diri, tetapi tubuhnya masih gemetar tanpa henti. Di sisi lain, seorang pria muda berpakaian putih berdiri tenang di depan 3 orang botak itu sembari terus mengayunkan kipas lipat di tangannya dengan anggun, memberikan kesan yang sangat angkuh. Dia adalah tuan muda dari keluarga Yadira, Indra. Alam bela diri raja. Bayangan menghela napas dan menatap pria muda itu dengan tajam. Agak pintar, sih, tapi nggak terlalu. Indra melirik bayangan dengan pandangan mengejek. Kalau nggak, kamu nggak bakal berani ngelawan keluarga Yadira. Karena kalian buru-buru banget. Hari ini, aku bakal jadi orang yang murah hati. Setelah mengatakan itu, kipas di tangan Indra terbuka dengan suara plok dan mulai mengibaskannya sekali lagi. Krak, krak, merasa sangat dihina, bayangan dan yang lainnya seketika marah. Satu persatu dari mereka mengencangkan tinju, bertukar pandang, dan bersiap untuk menyerang lagi. Namun, ketika bayangan bersiap untuk maju, seorang pria menghentikannya dengan meletakkan tangan di pundaknya. Biar aku saja. Teguh mengatakan hal itu dengan suara yang tenang, tetapi penuh dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Cerita bersambung.